Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Saudara-saudara setanah air, sebangsa dan setanah air, sebangsa, seperjuangan para pribumi Nusantara dan para pecinta kebenaran. Sampai pada hari ini saya dengan tidak sengaja ketika berkunjung kepada saudara-saudara seperjuangan sefrekuensi di Banyumas Raya, saya berjumpa dengan sahabat lama saya, yaitu seorang aktivis atau pengikut gerakan Thoriqoh, yaitu Gus Maulana Ishak, Gus Chandra Maulana Ishak, asli Kudus. Wallahu a'lam. Beliau dalam salah satu riadohnya berkunjung di Purwokerto, di Banyumas. Saya bisa berjumpa dengan beliau. Nah, sebagaimana yang pernah kita jalani bersama, yang pernah viral dan akhirnya menjadi tolok ukur bagaimana campur tangan Tuhan di dalam polemik nasab terkait kesucian nasab Nabi yang sementara ini dilakukan, tertuduh dan pemalsu, terindikasi terkuat ya, pemalsu nasab klan Ba'alwi, imigran dari Yaman. Ketika beliau waktu itu dipleret, kalau nggak salah bulan November 2 tahun yang lalu, melakukan mubahala itu dalam rangka karena beliau bermimpi 3 kali berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya Kanjeng Nabi titip salam kepada saya dan menjadi amanah untuk menyampaikan ke seluruh bangsa Indonesia. Sebagaimana kita selalu menghindari hal-hal yang bersifat metafisik, halu dan lain sebagainya, saya menyampaikan kalau beliau berani dimubahala bahwa yang disampaikan itu benar, mimpinya kepada Kanjeng Nabi itu benar, maka beliau harus siap untuk menerima risiko seandainya bohong. Ternyata alhamdulillah hingga detik ini beliau masih segar bugar. Beliau sebagai pengikut Thoriqoh semakin luas gerakan jaringan dakwanya, alhamdulillah. Bahkan bisa menegakkan jadman di jalan yang benar, Jamiah Ahli Thoriqoh An-Nabiyah yang dibawa naungan Nahdlatul Ulama di jalan yang benar. Dan aktor yang berusaha membelokkan jadman akhirnya tersingkir dan membuat tandingan. Dan nanti beliau akan mengulas. Gini, Gus Maulana Ishak, ketika panjenengan dulu di mubahala itu panjenengan ada 3 hal ya kalau panjenengan bohong. Yang pertama, panjenengan siap mati dalam waktu 10 hari. Nyatanya hingga hari ini panjenengan segar bugar, sehat. Ya, dan semakin tanggal 20 Juli 2025 ya. Ya, oke. 20 Juli 2025. Panjenengan semakin menyala, semakin segar. Yang kedua, panjenengan siap untuk menjadi umatnya Rasulullah yang pertama kali masuk neraka dan menjadi yang terakhir kali umatnya Rasulullah yang keluar dari neraka. Itu suatu mubahala dan suatu sumpah yang berat. Terus terang waktu itu saya di samping panjenengan, saya gemetar membayangkan risiko yang bakal panjenengan terima kalau seandainya panjenengan bohong, dan alhamdulillah ternyata tidak terjadi apa-apa. Tetapi begini, apakah itu berdampak? Iya, berdampak. Tetapi yang saya sesalkan, yang saya prihatin, dampaknya itu kepada para muhibbin Habib, bukan kepada Habibnya. Gimana ini? Terus Muhibbin Habib banyaklah, kiai di atas podium di Banten meninggal tiba-tiba, kiai Pasuruan meninggal tiba-tiba, dan kalau saya hitung lebih dari 10 ya, sekitar berapa hitungan panjenengan? ya, kalau dari keterangan tuh Bagus Nurfadil ya lebih dari 10. Lebih dari 10. Yang terakhir Gus A, inisial A dari Bojonegoro ya, Jawa Timur, itu juga habis mengikuti panjenengan mungkin ya, bermubahala ngangkat Quran, tidak lama kemudian juga meninggal. Ya, moga-moga mereka semua husnul khotimah, diampuni semua dosanya. Kita tetap mendoakan kebaikan, karena doa baik kembali baik, doa buruk juga akan kembali buruk. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuma ini kan efek dari mubahala ini kan secara substansi sebenarnya kan meminta campur tangan Tuhan, meminta keadilan Tuhan, agar Tuhan Allah Subhanahu wa taala mempercepat tentang pembuktian suatu kebenaran atau kebatilan, kan begitu sebenarnya. Tentu saja
pasti banyak yang membuli bahwa setiap hal yang bersifat halu metafisik atau tidak terkonfirmasi secara ilmiah mesti akan banyak orang mencibir. Tapi ya sudah, itu bagian proses karena dalam agama kita hal yang gaib wajib diimani, ya kan? Innal ladzina amanu, ya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Semacam itu. Karena beliau mursyid, saya tes langsung benar dalilnya. Oke, baik, terima kasih. Lah, Bung Maulana Ishak, saudaraku, ini gimana? Fenomena kok banyak habaibnya seolah-olah baik-baik saja. Ya, ada sih ya beberapa yang meninggal, tapi kan tidak signifikan. Tetapi justru pribuninya, muhibbinnya, pendukung mereka yang banyak meninggal. Terus banyak juga di antara pribumi yang menjadi pengkhianat. Jongos-jongos mereka yang terang-terangan dulu bersama barisan pelurusan nasab tiba-tiba berbalik arah. Gimana menurut panjenengan? Silakan. Begini, ini kebetulan saya kemarin ya, sehari 2 hari yang lalu itu saya bertanya kepada guru ini kok tiba-tiba ada beberapa orang-orang besar yang berbalik arah atau berhenti begitu. Nah, itu guru saya itu kemudian mengajari firman Allah di Quran surat Ali Imran yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Jadi kalau dalam sebuah perjuangan itu sunatullahnya ada yang balik arah, ada yang mundur, itu sunatullah, sebuah hukum kepastian dari Allah. Dan sunatullahil lati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi sunnah Allah itu ya yang sudah-sudah itu nggak ada pembatalan, nggak ada perubahan. Jadi dalam setiap perjuangan itu pasti ada yang berbelok arah, mundur atau bagaimana. Berarti bukan hal yang aneh ya? Bukan hal yang aneh. Tiba-tiba kenceng ya, tiba-tiba kemudian berbalik arah. Mulai hari ini saya tidak mau tampil lagi atau istirahat. Ya itu atau kemudian istilahnya berbalik arah, ya kan? Berbalik arah jelas-jelas gitu ya. Cuman di situ kan wasayajzillahu syakirin, tapi Allah itu akan membalas orang-orang yang berjuang di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Kenapa saya itu repot-repot mengorbankan banyak hal ya. Saat di Kudus dalam posisi yang sulit. Banyak yang muridnya Habib Lutfi bin Yahya itu, karena saya ikut merongkat tarikatnya Habib Lutfi itu banyak yang sampai sekarang masih benci. Jadi gini ya, tak ingatkan ya, dulu itu pembentukan FMI, Forum Mursyidin Indonesia, itu digagas oleh teman saya, Kiai Labib Anwar, Ketua Idarah Jatman Musto DIY. Pada tanggal 3 Agustus 2024 ya, itu beliau itu mendatangi Kiai Alwani bersama saya dengan guru mursyid saya. Saya ada foto nih. Dan itu mendapuk dan memaksa Kiai Alwani untuk berani menjabat sebagai Ketua Umum Rois Idarah Aliyah Jatman. Itu dari itu. Kemudian guru saya yang saya tidak berani menyebutkan nama itu melobi seluruh mursyid yang ada di Indonesia. Seperti itu. Akhirnya Kiai Alwani ya berani karena desakan dari guru saya dan organisasi mursyidin yang ada di FMI. Boleh dicek. Saya ada foto nih, masih saya simpan. Itu seperti itu yang pertama. Nah, cuman kan begini, saya itu apa ya, agak menyesalkan juga. Ini teguran buat Muhyiddin ya. Bebas kan ini, saya mengeluarkan keluh kesah. Boleh ya. Nah, ini teguran bagi Muhyiddin. Begini, kita karena orang Muslim itu kita ngaji bersama-sama. Monggo jenengan itu buka Quran surat Al-Ahzab ayat 46. Saya ulangi, Quran surat Al-Ahzab ayat 46. Ini saya pegang mushaf Al-Qur'annya. Yang nanti saya buat mubalah ya. Al-Ahzab ayat 46, di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa da'iyan ilallahi biiznihi wasirajan munira. Dan Rasulullah Muhammad itu berdakwah di jalan Allah itu dengan izinnya, dan sirajan munira, yaitu dengan pelita cahaya hati yang menembus kegelapan hati orang jahiliyah kafir zaman Rasulullah. Nah, jadi di sini Allah itu mengatakan bahwa orang berdakwah di jalan Allah itu harus ada izinnya, ada SK-nya, ada perintahnya, nggak harus sekedar pintar cuap-cuap kemudian dia dakwah. Kalau hanya orang sekedar cuap-cuap terus dia dakwah, nanti dia dakwahnya
Sesat dan Seperti Habib menyesatkan. yang kemarin, Sesat dan menyesatkan. sesat menyesatkan, kemudian apa memaki-maki, Betul. kiai dibilang binatang lah sama Habib yang di sebelah Habib Rizik yang viral itu. Polri, terus Cina, kemudian dia melaknat semua orang Cina, kan gitu videonya kan dia mengatakan Habib itu laknatullahi alaihim ajmain. Laknat Allah untuk semua orang suku Cina yang ada di Indonesia. Kan gitu video Habib yang di samping Habib Rizik itu, saya menyimak. Jadi itu menunjukkan bahwa Habib-Habib itu berdakwah itu tanpa izin, tanpa perintah. Perintah dari siapa? Dari Allah dan Rasulullah. Lewat siapa? Lewat guru-gurunya. Sekarang saya tanya ini karena saya dalam keadaan marah ya. Habib-Habib sudah ditelanjangi, sudah diboroknya, sudah ditelanjangi seperti itu. Masih saja merasa berilmu. Masih saja tidak tawadhu, masih saja tidak tobat. Sekarang saya tanya, misalnya Habib Rizik ya, ini segi tarekat ini ya. Karena saya seorang mursyid, saya akan menggunakan analisa segi tarekat. Jadi Habib Rizik atau Habib Bahar bin Smith atau misalnya Pak Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya atau misalnya lagi Habib Taufik Asgaf ya, Yeah. Ketua Rabita Alawiyah, atau misalnya siapa Majelis Ar-Ridwan Habib Husain Ba'akil Tuban ya. Ya. Itu yang memerintahkan mereka itu berdakwah itu siapa? Yang memerintahkan mengizinkan mereka membuat majelis taklim itu siapa? Itu ada izinnya, ada istikhlafnya, ada mandatnya. Misalnya guru A yang mengizinkan dia itu mengangkat murid siapa? Guru B dari guru siapa? Kita verifikasi sanad dakwah dan irsyadnya sampai Rasulullah atau munqati. Kalau munqati, saya pastikan itu akan satu, kurang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kurang berkah. Kemudian yang ketiga, dia biasanya, mohon maaf, tidak bisa mengendalikan ucapannya. Banyak memaki yang aneh-aneh. Itu karena dia itu nggak ada izin dari guru, pertanda dia itu belum lulus dalam pendidikan di bawah tarbiyah guru. Kemudian dia tidak mengambil ibroh dan uswah dari para nabi dalam berdakwah. Saya contohkan, ini Habib Rizik bin Syihab Jakarta, dengarkan. Habib Bahar bin Smith, dengarkan. Habib Taufik Asgaf, dengarkan. Kemudian Habib-Habib yang sering memaki-maki di panggung, dengarkan perkataan saya. Kenapa seperti itu? Karena saya mewarisi sanad dan istikhlaf dari Syekh Yasin Al-Fadani untuk semua keilmuannya, ijazah, riwayat, musalsal dan lain-lain. Jadi jenengan buka di Quran surat Tauha ya. Nah, kita buka di Quran surat Tauha ayat 46. Jadi Allah di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqula laha qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi wahai Musa, wahai Harun, berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Barangkali Fir'aun dan kroni-kroninya itu akan tersadarkan dan mereka akan takut kepada Tuhanmu. Nabi Musa, Nabi Harun sebaik-baik orang di zamannya dan mendakwai Fir'aun seburuk-buruknya orang yang diabadikan dalam Quran itu disuruh lemah lembut, qaulan layyinan, disuruh berkata lemah lembut. Apalagi kita mendakwai orang Muslim, apalagi kita mendakwai pejabat-pejabat Indonesia yang terhormat yang beragama Muslim. Jangan dimaki. Kalau Anda itu sukanya memaki pejabat atau orang yang berseberangan dengan Anda, itu pertanda Anda itu tidak punya satu izin berdakwah yang tersambung dari Rasulullah.